Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa may yattaqillaha faqad faza. Jamaah kajian ahad pagi yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Semoga kehadiran kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan ketaatan, dan akhirnya mendapatkan surga Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat dan para bentuknya hingga kiamat. Monggo di dalam masih ada tempat, ini masih banyak ya. Monggo. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide ini ada judul ya. Judulnya adalah janji kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, tapi abaikan dulu judul ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berimajinasi ya, bagaimana seandainya kita berada di sebuah lokasi yang seperti itu. Ya. Bagaimana Bu? Ini ya, terlihat gambarnya ya. Bagaimana kalau kita berada dalam situasi seperti itu? Bagaimana Bu? Cepat Pak. Kelihatan ada? Ah? Bukan ada ular. Orang kecil. Ada buaya. Bagaimana Pak kalau panjenengan berada di situasi seperti ini? Senang. Iya, ternyata persepsinya manusia itu beda-beda. Ada yang begitu melihat seperti ini terus kepengen jago, gitu, ya kan? Ya, ada juga yang kepengen mancing, gitu. Ya, ada juga yang Masya Allah, ya, Subhanallah. Ada ya? Ada enggak? Ya, sama padahal ini sama ini ya padahal. Coba apabila kita situasi tenang di situ ya, kemudian kita merenung kebesaran Allah, tiba-tiba ada yang mengaum dari belakang, gimana? Kaget gitu, kaget bikin stres gitu. Iya, gitu. Tiba-tiba ada ular, ya? Iya, mungkin enggak? Ya, mungkin iya, sebab di dunia ini ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kehendak Allah, ya. Jadi kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berterbaran di bumi. Qul siru fil ardh, berterbaranlah. Katakanlah berterbaranlah di muka bumi. Di dalam surat Jumat ini ya, begitu Assalamualaikum, bagaimana kata Allah? Fantasiru fil ardh, bertebaranlah kamu
kamu sekalian di bumi. Untuk apa? Ya tahu min fadlillah, untuk menjemput karunia Allah. Karunia Allah itu apa? Ya. Orang itu pikirannya lalu duit, uang, ya. Padahal ilmu itu adalah rezeki. Maka setelah sholat itu bertebaran, ada yang bekerja, boleh duit itu tidak salah. Tapi ada juga yang menghadiri taklim, juga tidak salah. Karena ilmu kemudian uang untuk raja ini juga merupakan karunia dari Allah. Ada lagi apa selain itu? Karunia Allah selain ilmu, hidayah, petunjuk. Ya kalau kita di situ, kita berada di situ, kemudian kita takjub, kita kagum, ya terhadap kebesaran Allah, itu karunia. Sebab ada orang yang berada di situ, hatinya biasa saja, ya toh? Iya. Ya. Jadi kalau kita menempati sesuatu, kok kemudian hati kita langsung ada komunikasi kepada Allah, itu berarti itu mendapatkan karunia dari Allah berupa hidayah. Ya, jadi hidayah tidak diberikan kepada setiap orang, ya kan? Maka syukurilah ketika mendapatkan karunia dari Allah, ya, bersyukur, ya. Seperti siapa ya, Nabi Sulaiman, ketika Ratu Bilqis datang ingin buktikan bagaimana kehebatan Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman dibantu Jin Ifrit untuk memboyong istananya Ratu Bilqis. Dalam sekejap Ratu Bilqis tekan kono, bukan tekan lapangan tugu Ratu Bilqis, ya. Kemudian istananya itu sudah berada di sini, ya. Maka ketika melihat itu yang pertama diucapkan ke Sulaiman, bagaimana? Hadza min fadli Rabbi. Padahal tahu itu dibantu JPP, botol itu ya. Tapi dia mengatakan dari ucapannya itu, hadza ini istilah ini karunia Allah. Ya. Atas izin Allah, Ifrit itu bisa membantu sehingga istana itu sampai di depannya Sulaiman. Maka ketika Bilqis ini datang terheran-heran, di mana istanaku kok berada di sini? Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kata Nabi Sulaiman begini, lihat Tuhan ini adalah untuk menguji aku. Am ashkur, am akfur. Aku harus syukur atau kufur. Dua itu toh. Jadi manusia tidak kalau tidak syukur, syukur. Kalau tidak syukur ya kufur, ya. Dia harus syukur. Tapi kalau tidak syukur berarti kufur. Mau jadi kufur? Ya. Siru. Besok tanggal 5 ini ibu kakak ini ibu Aisyah. Ini mau pengajian di mana? Di Wanreja, ya. Dengan posternya yang baru, ya. Ya nanti terus mampir di mana? Mau di mana? Nah, itu siru bertebaran atau karunia. Nah, kalau melihat-lihat itu ada 3 N, ya. Delen atau ningali. Wes niru. Terus nambahi. Oh iya, nanti kalau apa? Jadi nongkono dari sana nambahin gimana? Nongkono orang masjid kayak perahu. Ya, dia bilangnya enggak
baru aja dibangun masjid kayak pesawat. Kan nambahin ya. Ya, itu apa yang diberikan kepada kita berupa apa ya? Berupa ilmu, hidayah, rezeki, kesenangan. Kesenangan itu adalah min fadlillah dari Allah. Ya, maka banyak ayat mesir. Ini bapak sih orang belum mesir. Karena mungkin bapak-bapaknya tidak punya duit tapi ya. Kemarin ibu-ibu di mana kan? Di sisi Darjah. Ya, terus mampir oke, mari. Bapak nggak kepingin ya. Ya beda ya. Maka dari itu, kalau melihat ini ada yang terus jegur, ada yang kepingin mancing, ada yang kepingin santai-santai ya. Sikap manusia memang beda. Ya. Sudah ini berimajinasi ya. Mudah-mudahan setiap ada sesuatu yang menakjubkan hadir ke hati kita, terucap dari mulut kita subhanallah atau masya Allah. Kalau merasa kesejukan yang alhamdulillah ya toh, sejuk banget alhamdulillah ya, ya. Dan menghadirkan rasa senang. Rasa senang itu tidak harus bersih memang ya, di rumah juga bisa senang. Ada resep supaya senang itu seperti lihatlah anak kita yang baru usia 3-4 tahun, 5 tahun. Apakah ada anak yang umur itu stres? Ada tidak? Ada. Apakah ada anak seusia itu pinggir lawan begini? Ada tidak? Ada. Bisa cilik kok memiliki susah nih. Ada kelainan itu. Ya. Bocah itu rata-rata senang kan? Nek orang tua orang lagi. Karena apa? Bocah itu garis keturunan kabeh tukoknya dolanan itu seneng banget. Wis ora mikir bapaknya golek tukre ora mikir. Tidak pernah intervensi, tidak pernah campur tangan urusan orang tenang. Nah, kalau kita tidak nyampuri urusan Allah, hidupnya tenang. Ya sudah, ini semuanya ketetapan Allah. Loh kenapa Allah kok saya begini? Itu ikut campur. Sudah kita itu serahkan kepada Allah. Kita katanya ridho kepada Allah. Ya udah, apapun yang diberikan urusan Allah, kita tidak usah ikut intervensi. Baru kita akan merasa senang. Ya, karena itu harus ridho. Saya minum, saya ini ya, maaf loh, saya. Bapak Ibu sehat? Coba kalau sudah digerakkan tangannya begini, kirinya, oh alhamdulillah ya. Kita tangan saja di atas begini. Mari ikhtilkan saya. Raditu billahi robba, Raditu billahi robba, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Tuhan Allah. Aku ridho agama Islam. Aku ridho ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Itu kapan kita membaca itu? Pada waktu zikir, terus zikir ya. Nah ini pelajaran kemarin ya.
Jadi orang yang sudah membaca syahadat seperti terlahir kembali, untuk apa? Mengapa dikatakan kembali? Soalnya sebelum lahir sebelum baca syahadat, sebelum Islam, ini ya seperti orang mati. Orang jahiliyah itu dulu ya, ketika masuk Islam seperti terlahir kembali. Untuk apa? Untuk menjalani hidup dalam ketundukan total kepada Allah dan untuk ittiba kepada Rasul secara tulus ini. Nah, ini masih umum, tunduk total, ittiba tulus kepada Nabi. Ya, kalau tidak tunduk hanya kepada Allah, tidak ittiba, ini terjebak pada perbuatan syirik. Ya? Maka ini berita gembira bagi kita ya. Ini kemarin sudah dibaca ya. Hai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu dengan aku, sungguh aku akan memberimu ampunan sebesar apa ini? Sepenuh bumi itu. Ini jadi kesimpulan, dosa selain syirik diampuni oleh Allah. Jadi orang beriman itu diberi jaminan ya, asal jangan syirik. Kemarin syirik itu adalah sesuatu yang paling samar, lebih samar dari namal itu merambatnya semut di batu hitam pada waktu kegelapan malam. Malamnya gelap ya, jadi oke ya. Nah, ini yang kita baca. Ini sebenarnya janji kita kepada Allah, janji kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, janji. Lah kok berjanji kita ngomong mendadak berjanji? Yang besar kadang berjanji, jangan menyesal ya. Ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini berdasarkan hadis ini ya. Hadis ini hadis sahih, ditulis dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1824, ditulis dalam Sunan Imam Nasai nomor 3131, dalam Musnad Imam Ahmad 11.110, dalam Sahih Ibnu Hibban 4.600. Kalau para ulama ahli hadis mengatakan sahih, kita percaya enggak? Percaya. Nah, nek percaya tak baca iki. Nah, besar orang dibaca. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ridho bertuhan Allah, beragama Islam dan bernabi Muhammad, maksudnya beriktibar kepada Nabi Muhammad, wajibat lahul jannah, dia itu wajib masuk surga.
berarti haram masuk neraka. Siapa boten? Percaya boten? Percaya. Ini hadis orang. Mulanya zikir pagi, zikir sore, ya kan? Zikir petang. Bukan hanya itu saja, Rasul kasih ketika bahwa selain itu, yarfa'u bihal abdu mi'ata darajatin. Bukan itu saja, hamba yang mengucap itu bila itu akan diangkat 100 derajat di surga, fil jannah. Besok di surga itu akan dinaikkan derajatnya 100 derajat. Diterangkan di sini, ma baina kulla darajataini, antara derajat 1 dengan derajat 2 derajat, antara derajat 1 kama baina samawati wal ardh, seperti jaraknya langit dan itu 1 derajat. Nah, kalau 100 derajat, nanti orang bisa tidak kira-kira Allah mengangkat derajat orang yang masuk surga? Bisa tidak? Bisa, nanti. Ini berita ini sahih. Salah satu pandangan iman kepada Rasul ini satu adalah tasbikun, membenarkan ma'ahbar terhadap apa yang dikabarkan. Lain dikabari Rasul. Jadi kalau panjenengan tidak membenarkan kabar ini, termasuk tidak beriman kepada Rasul. Kalau tidak beriman artinya apa? Nah, ini. Tapi tentang bagaimana itu ya sudah begini. Karena ini perkara gaib, besok akan mengangkat derajatnya. Nah, persoalannya begini, apakah raditu itu cukup diucap saja? Pertanyaannya kan begitu. Lah ya, kemarin iman itu mawaqara fil qalbi wa tasdiqun bil amal. Di hati dibuktikan dengan amal. Amal itu minal qauli, ucapan, wal af'ali, dan perbuatan. Ini bukti ya, yang besok akan dimasuk, wajib masuk surga dan derajatnya dinaikkan itu adalah yang waqara fil qalbi wa tasdiqun bil amal. Oke? Jadi memang ditanda tanya. Alhamdulillah kalau panjenengan ini bertanya, ya, walaupun ini apa iya, jangan lebih mantap ini. Percaya itu tidak boleh ragu-ragu, ya. Ini percaya ini berita dari Rasul dan sahih. Ya loh. Kalau ada perkara-perkara seperti ini, seperti tanya, Rasulullah itu satu ketika Isra Mi'raj, ya, pulang. Seperti kok bisa maring masjid orang disomi, ya, orang sebab, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, orang disomi. Ngomong ke sahabat Abu Bakar, percaya orang kuat. Nyong keseromerat, nyong tekan sebentar, nyong besok, nyong sholat, nyong Masjid Aqsa. Percaya apa? Siapa yang percaya itu? Maka Abu Bakar itu diberi nama gelar As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan berita yang orang itu itulah tanya-tanya besar. Dalam Al-Quran itu ya sudah surat Yasin yang itu apa ya? Ketika mulut itu terkunci ya, tukal limuna aidihim
Maka tangan ini ngomong. Percaya ora kowe? Al-Quran. Al-yauma nakhtimu. Pada hari itu dikunci apa? Afwahihim, mulut mereka dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan ngomong. Percaya enggak? Percaya. Aneh kok. Sekarang sudah mulai ada bukti. Nulis SMS, nongkini, tangani. Muni ora? Kenapa muni? Nongkini nulisnya ASL Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Sekarang ya. Dulu belum ada apa ya? Beri kamu. Dan nanti semakin lama nanti bukti-bukti akan semakin jelas. Ya. Karena memang ada yang meragukan, oh iya mulut terkunci, terus tangan bicara, kaki dari jadi saksi. Percaya. Nah, orang Islam, orang mukmin itu kalau ada berita dari Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarnya itu adalah iman. Iman itu menerima, tidak menolak. Buat orang asing atau tidak, beda dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu dari menolak dulu. Sudah pada besi kalau dimasukkan di dalam air tenggelam. Tapi kemudian ada besi besar mengambang di lautan. Apa iya? Ternyata oh iya. Ilmu pengetahuan menolak dulu, orang andel, tapi baru dibuktikan oh iya. Ya, jadi kita harus, orang itu harus menerima, membenarkan berita dari Allah yaitu Al-Quran, berita dari Rasul yaitu hadis yang sahih. Ya, jangan hadis palsu, sebab ada yang hadis palsu. Sekarang tentang ridho tadi. Jadi ternyata tidak harus cukup diucapkan ya. Tok itu sudah baik kalau itu, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan kita. Kalau kemudian ridho Allah kepada hambanya ini, maksudnya Allah meridhoi hambanya itu memberikan rahmat, memberikan ampunan, kemudian dalam beramal dan kelak mendapatkan surga. Jadi kalau kita beribadah niat mengharapkan ridho Allah, mengharap apa? Mengharap rahmatnya, mengharap ampunannya, mengharapkan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah. Termasuk kehidupan ini kan ibadah, bekerja dan ibadahnya. Dan finalnya adalah mengharapkan surga. Nah, kalau kemudian hamba tersebut dikatakan ridho apabila hamba tersebut menerima dan rela dengan sepenuh hati. Apa yang diterima? Segala perintah, segala larangan, serta ketetapan atau takdir yang Allah berikan, baik berupa nikmat maupun musibah. Nah, sampeyan kena musibah ridho ora? Berusaha. Aja omong-omong tok. Ini yang perlu kita buktikan. Ini berangkat dari ridho ini manusia bisa bersyukur.
Tanpa ridho angel bersyukur. Syukur itu ibarat pintu, ridho itu kuncinya. Jadi benar kalau sampean setiap kali ridho mengharapkan ridho Allah, ya. Dengan ridho itu kan Allah, kita ridho berarti kita senang kok. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, siapapun yang gagal menikmati kehidupan ini, dia tidak akan berhasil menikmati kehidupan di surga. Apa ya? Siapa saja yang gagal menikmati kehidupan dunia ini, dia akan gagal menikmati kehidupan surga. Kok bisa? Ya bisa ya. Dia gagal menikmati duduk-duduk di sini, berada ya dari taklim apa terang. Kok dia merasa terpaksa karena kewo lalu ngaji, gitu. Nah, sebelum Anda merasakan senang melaksanakan sholat itu senang, ridho melaksanakannya, kemudian apa ya? Jadi merasakan kenikmatan ibadah, baru bisa merasakan kenikmatan di surga. Maka latihan, jangan nunggu ya, sholat nunggu dari bisa tujuh, jangan. Nah, sholat dulu sampai terus dilakukan sampai akhirnya mendapatkan kebiasaan terus keputusan. Di ilmu nih, ingin di ilmu nanti kan lambat laun bisa menjadi lebih besar. Berbeda dengan orang yang tidak ada ilmunya, salah ya. Penting guru beda. Kan ada ya, saya pikir penting mangkat sholat berburu-buru, dan ada istilah berburu-buru. Nah, kalau dulu kita belajar tentang bagaimana sahnya sholat, sekarang harus belajar tentang bagaimana sempurnanya sholat itu, ya. Jadi harus ditingkatkan. Jadi ridho terhadap perintahnya Allah, ridho meninggalkan larangan, ridho menerima saja ketetapan Allah, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Wah, orang ridho ketetapan Allah begitu. Ya kok, uang sudah misalnya sakit dulu, ini harus diamputasi kata dokter. Apa ada dokter lain? Ya diobati. Tapi kaki di bawah sore merangkak munggah. Ya, tidak sesok kayaknya tekan dengkul. Kalau tekan dengkul yang diamputasi di mana? Di atas dengkul. Ya harus itu memang Allah sudah menakdirkan begitu. Allah sudah memberikan kesempatan panjenengan dengan penyakit itu bersabar, lalu kesabaranmu itu nanti gantinya adalah surga. Ini sudah memberikan kesempatan Allah, kesempatan untuk masuk surga. Jadi orang sakit pertama kalau dia sabar itu gugur dosa diampuni. Yang kedua, doanya itu dikabulkan. Asal sabar, sakit sedikit sudah ya, seolah-olah tidak terima dengan pemberian Allah. Bagaimana kalau kita melihat ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub? Coba, Nabi Ayub tidak minta lalu Safani ajilan ya Allah, enggak. Ya Allah sembuhkan aku cepat, enggak. Beliau hanya mengatakan ani masaniyan durru wa anta arhamur rahimin. Sungguh kami ini sedang ditimpa kemarahan, dan itu adalah Maha Pengasih di antara yang pengasih. Jadi tidak minta,
Tapi dengan mengalam bono atau ngalam bono itu apa? Muji Allah, Allah itu senang, ngerti, jadi hanya kita pengen marah. Walaupun dia itu tidak, ya Allah. Kalau dia mengatakan, ya Allah segera sembuhkan, menunjuk dia tidak suka karena menunjukkan sifatnya yang tidak sabar. Kok cepat, kok minta cepat. Nah beda dengan bebek, lolos sedikit sudah kepingin cepat. Nah makanya kalau pilek itu boleh. Safakallahu ajilah. Semoga kamu sembuh dengan cepat. Boleh kita yang datang. Tapi kalau orang yang sakit jangan pakai ajilah. Wong Allah sudah memuji kok nggak sabar, ya loh. Tunjukkan kesabaran Anda di hadapan Allah. Doanya yang menyadari bahwa sedang diuji. Ujian manusia beda-beda. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kita. Kalau kita ridho ya Allah ridho. Bagaimana Allah akan ridho? Kita mau ngaji saja terpaksa, sholat saja terpaksa, jamaah terpaksa, puasa sunnah terpaksa. Bagaimana Allah akan ridho? Allah itu memberikan kepada kita rahmat Allah, masya Allah ya. Nah, dipikir kita itu jadi aku dulu kan suatu. Kenapa? Kemarin bulan apa? Ramadan. Yang sombong puasa Ramadan dengan iman ihsan apa? Diampuni. Ya Pak, yang telah lalu sekolah bayi tekan sekolah bisa cilik, oh wis dewasa ya, wis balik ya, tekan puasa wis diampuni di sana. Berarti puasa. Terus melaku Syawal, Dzulqa'dah, Rosasi, Dzulhijjah tanggal 9. Puasa 9 Dzulhijjah itu kafaratun ya, menghilangkan dosa setahun sebelumnya. Setahun yang akan datang, yo tak dosa kok. Kepenak ya, nek ngaji kowe kepenak. Kowe ngaji sing kepenak kowe. Yo ulung bulan Muharram tanggal 10. Ini dino Kamis ya. Nek puasa Allah menghapus dosanya setahun yang akan datang. Hanya wis dijamin setahun yang akan datang. Saya gawe dosa wis dijamin setahun yang akan datang. Dzulhijjah setahun yang akan datang. Muharram setahun yang akan datang. Nek Dzulhijjah itu sebelum dan sudah. Angel mlebu neraka. Terus lagi seneng ya. Ya. Inna sholawatul khamsi wal jama'atu ilal jum'atu ilal jum'ati kafaratul lidunub. Apa? Sesungguhnya antara sholat khamsun, sholat 5 waktu dan antara Jumat 1 dan Jumat lainnya ini kafarat, membersihkan dosa. Begitu subuh sholat, subuh duhur wis dihapus, joko asar duhur asar dihapus, kemarin bisa dihapus, sesuk ketemu subuh terus, kok dia resik kok. Aduh, ngaji itu penak banget ya, penak banget. Tapi ternyata dosa-dosa kita itu ada yang bisa hilang karena amal soleh. Napa di buku ini itu ayat Al-Quran surat Hud ayat 34. Soalnya begini. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghilangkan dosa, menghilangkan perbuatan yang buruk. Nah, ya, jadi kalau kita berbuat amal baik,
ini juga berfungsi nyimpen investasi pahala, tapi juga bisa susah. Tapi bukan dosa besar, bukan dosa yang berkaitan dengan manusia. Nek ngerasani itu berkaitan dengan orang lain, ya. Utang orangnya utang berkaitan dengan orang lain itu tidak bisa dihapusi. Contohnya bisa dihapusi. Orang masuk bismillah pada waktu akan makan. Orang assalamualaikum pada waktu masuk rumah. Sudah masuk rumah, assalamualaikum berat. Terus makan bismillah berat. Jadi setan itu kalau kita masuk rumah itu buntuti di belakangnya. Kalau assalamualaikum tidak bisa masuk, terus melihat dari luar. Terus kok tidak assalamualaikum buntuti? Terus boleh madang, ya boleh madang orang bismillah. Setan itu balik ke pacar. Tenang, teman-teman. Nanti malam ada tempat penginapan dan makan gratis di rumah ini. Tetapi kalau assalamualaikum dan makan bismillah, setan balik ke tempat teman-teman. Sekarang tidak ada penginapan dan tidak ada makan masing-masing. Itu kawan kadarnya sabar gitu ya. Setan saja suruh sabar. Lah kita kok nggak sabar ya? Setan kan setan. Maling saja sabar, bisa sabar. Maling itu pemimpinnya sasaran ya. Oh, itu. Diselidiki. Nanti kemungkinan lari ke sana dan datang kepada gerombolan. Bos, sudah sabar dulu. Besok diselidiki lagi. Kira-kira lengannya itu waktunya kapan? Datang lagi. Gimana? Kita kan sudah berbelut. Kalau tanya orang ya, sabar dulu. Maling saja bisa sabar. Masa kita berbuat mereka tidak sabar? Ya, ya. Ini dari setan. Dikon sabar, apalagi kita, ya. Jadi kalau orang yang sabar itu yang tidak sabar, ya angel lah untuk bersyukur ya. Jadi, pertama ridho dan sabar itu harus kita dan kebaikan. Jadi ridho Allah tergantung kita sekalian. Ini kalau kita itu enteng sholat enteng merasa nikmatnya ibadah, nah itulah yang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Ya, jadi nikmat yang saja tidak serta-merta. Ini kemudian, nah ridho kepada Allah dan ridho hamba, ya. Ini begini ya, ridho hamba itu berarti pengagungan terhadap Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, bentuknya melakukan pengagungan kepada Allah. Tapi kalau tidak ridho, itu penghinaan kepada Allah. Karena apa? Kita sudah terjadi raditu billah. Kok nyatanya memang gitu, bistok ngomong tok. Itu dipuji sedikit sudah tidak ridho. Angel ridho itu angel. Ya. Oh, berat ibu. Bapak ibu sunnah ridho murah. Ini dikondisikan bagaimana poligami itu tidak urf ya, urfnya kebiasaan ya, menjadi sesuatu yang tidak urf. Kalau tidak urf itu biasa, seperti jenggot di lingkungan mereka yang kayak sudah biasa pakai jenggot. Jadi kalau sudah biasa
no problem. Maka kita membuat kondisi supaya poligami itu tidak menjadi sesuatu yang biasa, asing gitu. Di Muhammadiyah itu ya ada beberapa hal yang asing. Bukan berarti tidak boleh ya. Satu, kalau poligami itu biasanya terus nanti kalau masuk bursa pimpinan terus orang kepilih meneh. Padahal Muhammadiyah menerima ayat itu ya, menerima ayat itu, tapi begitu dia poligami masuk bursa mau tamar terus diteni. Terus yang kedua rokok, diteni ya, itu sesuatu yang menjadi tradisi ya. Ya, kita membuat sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya kita itu bukan sesuatu yang biasa dan dikondisikan ya. Ingat, kalau kita ridho berarti mengagungkan Allah. Kalau kita tidak ridho berarti melakukan penghinaan. Allah tidak suka. Kowe mek ngomong-ngomong tok ro gitu tok diperintah kayak ora ridho. Ya, meninggalkan kebiasaan buruk ora ridho. Ada kebiasaan buruk? Iya. Nah, banyak kebiasaan buruk ora ridho ya. Terus ada ketetapan Allah yang tidak mengenakan, tidak ridho. Maka belajar sekarang ya. Belajar untuk apa? Untuk selalu ridho terhadap apa yang Allah berikan. Baru Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho berarti Allah memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, memberikan kemudahan hidupnya, dan kelak mendapatkan surga Allah. Ya. Karena kita telah berjanji, itu bila itu berjanji loh, itu orang berjanji itu aku berjanji, tak begitu. Tapi menyatakan aku ridho itu janji, itu harus dipenuhi. Kalau memenuhi janji berarti dia mengagungkan Allah. Kalau dia tidak menepati janjinya, dia itu menghina. Apakah kita membiarkan diri jadi penghina? Ya, maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu ridho terhadap keputusan Allah. Oleh karena itu kalau kita ingin hidup tenang, jangan ikut campur urusan Allah. Ini ke depan Allah diterima saja ya. Yang diterima saja. Allah sudah memilihkan kepada kita yang terbaik. Kalau kemudian tidak, itu mungkin ada hikmah yang lain yang merupakan ujian bagi kita. Karena setiap mukmin pasti akan diuji. Oke ya. Terus setiap ada kenikmatan harus ini menjadi landasan. Ada min fadli, ya Pak. Ini adalah karunia dari Allah. Karunia itu bisa kemudian jadi dua. Kamu akan kufur atau syukur, itu saja ya. Jadi yang dikehendaki kita semoga menjadi orang yang selalu bersyukur. Angin syukur karena mungkin Anda belum ridho. Ya. Orang yang bisa bersyukur itu pertama karena itu, keduanya orang tidak bisa bersyukur itu karena apa? Keinginan panjenengan tambah bukan? Keinginan panjenengan malah bertambah. Oleh karena itu konsepnya bagaimana supaya kita bisa bersyukur? Menyederhanakan keinginan, ya. Semakin tua keinginan semakin banyak, ya toh. Jadi penting nih menyederhanakan keinginan. Boleh keinginan itu boleh, tapi disederhanakan, ya, agar supaya kita bisa bersyukur. Kok wis berusaha belum bisa, berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Al-ayahnya, ya Allah, doronglah aku agar aku
bisa syukur. Auzi'ni itu saudara laku disuruh men sing nyuruh Allah, ya Allah doronglah saya ini agar supaya bersyukur. Ya. Jadi pertama usahanya menyederhanakan keinginan, yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah doronglah agar kami selalu bersyukur, dan jangan lupa syukur ini ada kaitannya dengan keridhaan. Nek ridho angel. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Besok ibu-ibu ke sana, mohon maaf saya tidak bisa mengantar karena sudah punya program 3 bulan yang lalu. Saya ada kegiatan di Temanggung ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa menyertai. Semoga perjalanannya nyaman dan selamat ya, mendapatkan fadl karunia dari Allah, ilmu, pengalaman